Hai sedulur penikmat ngalur, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum salah satu film jadul India yang bergenre aksi komedi, yaitu berjudul Badshah. Ingat ya, Badshah bukan basah. Rilis pada tahun 1999 dan disutradarai oleh Abbas Mustan. Film ini dibintangi Shahrukh Khan sebagai Badshah, Twinkle Khanna sebagai Seema, Amrish Puri sebagai Tapar, Johnny Terry sebagai Ramlal, Rakhi Gulzar sebagai Gayatri, dan masih banyak lagi aktor-aktor ternama yang saya rasa tidak begitu penting untuk diperkenalkan. Film yang berdurasi lebih kurang 3 jam ini mengisahkan tentang kesalahpahaman antara seorang detektif dengan agen CBI, di mana mereka memiliki kemiripan identitas sehingga komplotan penjahat maupun petinggi CBI beranggapan detektif tersebut adalah agen rahasia. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita rebus alur filmnya. सकता हूं कि हमारे चीफ मिनिस्टर श्रीमती गायत्री बच्चन Diawali dengan menempatkan seorang menteri yang bernama Gayatri. Beliau merupakan sosok pemimpin tegas yang sangat dicintai oleh masyarakat. Sedangkan pria yang berada di sebelahnya adalah suaminya, yaitu bernama Satya. Setelah acara itu selesai, pengusaha kaya yang bernama Tapar mendatanginya. Tapar berupaya menyogok Gayatri agar pabrik kimianya tidak ditutup. Walaupun sudah dirayu dengan sejumlah uang, Gayatri tetap konsisten terhadap keputusannya karena selama ini pabrik kimia yang dimiliki Tapar menggunakan mesin di bawah standar, yang mana hal itu berdampak buruk terhadap lingkungan sehingga masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik banyak yang tewas. Bahkan Gayatri berencana untuk memperkarakan Tapar atas kematian warga yang terkena polusi dari pabrik kimianya. Dari situasi tersebut, Tapar bertekad membunuh Gayatri. Ia meminta asistennya yang bernama Rani untuk mencari pembunuh bayaran. Kemudian scene dialihkan kepada pemuda yang mengaku sebagai dewa judi. Beliau bernama Badshah. Sebagai bentuk bahwa dirinya benar-benar dewa judi, ia membuktikannya dengan cara memperlihatkan skill mengocok kartu yang di atas rata-rata. Bukan hanya itu saja, beliau juga sudah menyiapkan modal yang sangat banyak sehingga lawan mainnya menjadi ketar-ketir. Namun sepanjang proses permainan, salah satu penjudi yang menggunakan kumis lele mengamati permainan Badshah, dan dari kacamata yang digunakan Badshah ia mengetahui jenis kartu apa yang dipegang oleh Badshah. Kita sebut saja beliau sebagai Kobu. Dengan pedenya beliau mengambil alih kursi yang sudah kehabisan modal itu, seolah-olah ia yakin dirinya lah yang akan menang. Namun Badshah sama sekali tidak merasa gentar. Justru ia menambah jumlah taruhan, bukan uang dan juga bukan surat tanah, melainkan sekantong berlian. Kobu yang tak mau kalah, ia pun melepas aksesoris yang ada pada topinya, yang mana ternyata itu juga berlian. Setelah sepakat untuk memperlihatkan kartu masing-masing, seketika Kobu menjadi kaget karena kartu terakhir yang dikeluarkan Badshah tidak sama dengan kartu yang ia lihat sebelumnya. Lalu asisten Badshah yang bernama Ramlal menjelaskan, gambar kartu yang ada pada kacamata itu bukanlah kartu yang dipegang oleh bosnya, melainkan memang kacamatanya yang demikian. Tidak terima dijebak oleh Badshah, Kobu berupaya merebut kembali berlian itu, tapi untungnya Badshah berhasil lolos dari kejaran mereka. Kemudian Badshah memberikan berlian itu kepada Mahendra. Ternyata dewa judi bukanlah profesi Badshah yang sesungguhnya, karena sebenarnya beliau merupakan seorang detektif, di mana pada saat itu mereka mendapat kontrak untuk merebut kembali berlian Mahendra yang dicuri oleh Kobu. Pada hari esoknya, Badshah mendapat kontrak dari seorang pria yang bernama Jujunwala. Ia meminta Badshah supaya wanita yang ada di gambar, yaitu bernama Seema, bersedia menikah dengan putranya. Entah rencana apa yang akan dilakukan Badshah, yang jelas beliau menerima tawaran itu dengan senang hati. Tibalah saatnya misi dimulai. Badshah bernyanyi dan menghibur semua tamu undangan yang ada di sebuah acara. Salah satu tamu undangan tersebut adalah Seema. Badshah mengiring Seema menari dengannya. Namun dikarenakan Badshah selalu menatap ke arah gunungnya, Seema pun menamparnya dengan sangat keras. Ternyata itu semua bagian dari rencana. Badshah menyamar sebagai seorang pria buta sehingga Seema merasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan. Sebagai bentuk permintaan maafnya, Seema menawarkan diri untuk mengantar Badshah ke rumahnya. Sedangkan pasukan Badshah yang berada di markas dengan segera mendesain ulang kantor mereka, sehingga yang tadinya ruangan itu dipenuhi alat-alat penyelidikan kini sudah menjadi ruangan sederhana. Bukan hanya itu, mereka juga membuat adegan hujan-hujanan
sehingga mau tidak mau Sima terpaksa berteduh di dalam rumah Badsah. Setibanya di dalam, Sima menjadi kagum kepada Badsah karena Badsah bisa merapikan isi rumahnya yang kacau balau itu dengan sangat teliti. ये 5 कदम पर फ्रेट, ये उल्टे 5 कदम। ये हर चीज सही जगह पर रखते हैं। कमाल कुछ भी नहीं। Lalu Badsah memberikan baju ganti kepada Sima. Ketika Sima selesai mengganti bajunya, ia menjadi kaget melihat Badsah yang sudah kejang-kejang berada di belakangnya. एक, दो, तीन। Untungnya, Badsah bisa mengontrol diri sehingga Sima tidak merasa curiga bahwa sebenarnya Badsah sudah melihat gunung Krakatau yang ada pada tubuhnya. Kemudian mereka mengobrol, yang mana Badsah mengatakan ia tidak punya cukup uang untuk melakukan operasi mata, sehingga Sima menjadi simpati dan ia bersedia membayar semua biaya operasi mata yang akan dilakukan Badsah. Esok paginya, pasukan Badsah mendesain ulang kantor mereka menjadi rumah sakit pribadi. Sedangkan Badsah membawa Sima keliling komplek hingga pasukannya selesai mengerjakan pekerjaan mereka. Setibanya di rumah sakit, Sima merasa tidak asing dengan tempat tersebut karena rumah sakit itu persis seperti rumah Badsah. Walaupun demikian, Sima tidak mau banyak pikir dan mereka dengan segera melangsungkan operasi. Singkat cerita, entah bagaimana prosesnya, yang jelas operasi mata Badsah berjalan dengan sempurna. Dan setelah itu, mereka menjadi lebih dekat sehingga Sima jatuh hati kepada Badsah. Setelah berhasil mendapatkan hati Sima, Badsah menjelaskan kepada teman-temannya, terkadang untuk menyatukan dua hati perlu juga disakiti. Dengan kata lain, Badsah ingin membuat Sima tidak percaya dengan yang namanya cinta, sehingga ia putus asa dan memilih tunangan yang sudah disiapkan oleh Jujunwala. Kemudian pada hari esoknya, Badsah dan teman-temannya sengaja menceritakan apa yang telah mereka lakukan kepada Sima, yang mana tujuannya agar Sima mengetahui bahwa selama ini dia sudah dibohongi. Setelah kepergian Sima, Jujunwala memberikan bayaran kepada Badsah, yang mana ternyata tujuan Jujunwala menikahkan Sima dengan putranya agar mereka bisa terbebas dari penyelidikan agen CBI mengenai kasus penipuan bank. Karena agen CBI tersebut merupakan saudara laki-laki Sima, yaitu Barama Dipak. Tapi sialnya, rencana tidak berjalan seperti yang diharapkan. Sebelum pernikahan itu dilangsungkan, Dipak sudah lebih dulu menemukan bukti-bukti kejahatan Jujunwala sehingga mereka tertangkap dan Sima tidak jadi menikah dengan putranya. घोटाले केस में मैं तुम दोनों को अरेस्ट करता हूँ। Di sisi lain, Rani melapor kepada Tapar bahwa pembunuh bayaran yang bekerja dengan mereka gagal dalam menjalankan misinya. Sedangkan di markas CBI, para agen membahas mengenai pembunuh bayaran yang berhasil mereka eksekusi. Dari bukti yang mereka dapatkan, petinggi CBI yang bernama Nathan menyimpulkan ada beberapa politisi yang berupaya untuk membunuh Gayatri. Oleh karena itu, Nathan menyiapkan agen rahasia yang mana tujuannya bukan hanya sekedar melindungi kepala menteri, melainkan juga untuk mengungkap siapa dalang dibalik rencana jahat tersebut. Lalu Nathan meminta bawahannya memberikan dokumen penting kepada agen rahasia mengenai orang-orang yang diduga terlibat dalam upaya membunuh Gayatri. Misi itu dinamakan dengan Operasi Ibu, sedangkan kata sandi agen rahasianya adalah Badsah. फूल लगाएंगे और उसकी सिक्योरिटी का ख्याल भी रखेंगे। Entah siapa yang memberikan informasi kepada Tapar, yang jelas ia tahu hasil pertemuan yang dilakukan oleh CBI. Lalu Tapar meminta Rani untuk mencari tahu siapa agen rahasia yang diberi kode Badsah itu. Ternyata agen rahasia yang dimaksud adalah Dipak. Dipak diperintahkan pergi ke Goa untuk menjalankan operasi Ibu. Demi menjaga kerahasiaan identitasnya, Dipak tidak mau bertemu langsung dengan agen yang dikirim CBI kepadanya. Mereka hanya berkomunikasi melalui sambungan telepon karena Dipak menyadari mereka sedang dibuntuti. Kemudian Dipak meminta agen itu meninggalkan tas yang di dalamnya ada dokumen penting mengenai orang-orang yang ingin membunuh kepala menteri. Tanpa sepengetahuan Rani, tas itu diambil oleh Sima lalu ia memberikannya kepada Dipak. Well done, very good. आज शाम की फ्लाइट से तुम गोवा चली जाओ। Sedangkan di sisi lain, Badsah juga mendapat misi untuk pergi ke Goa, yang mana tujuannya menyelamatkan anak Mahendra yang diculik oleh Kobu. Lanjut cerita, tibalah saatnya untuk pergi ke Goa. Rani sudah on time menunggu di tempat pengambilan tiket, karena dengan demikian dia bisa tahu siapa yang bernama Badsah. Selintas kemudian, Dipak tiba di sana dan ia memberitahu pelayan tiket bahwa namanya adalah Badsah, sehingga Rani tahu siapa Badsah itu sebenarnya. Namun ketika Dipak ingin mengambil tiket penerbangannya, pada saat itu juga ia mendapat panggilan darurat yang mana ternyata yang menghubunginya adalah ibu Badsah. Di sini Dipak menyadari
bahwa tujuan si penelpon bukanlah dirinya, dan tanpa ia sadari, penjahat sudah berada di belakangnya sehingga pembunuh bayaran yang bernama Amir berhasil membunuhnya. बादशाह Kemudian Amir membawa Deepak dan disitulah Badshah bertemu dengan mereka. Badshah yang penasaran, ia pun bertanya kenapa pemuda itu berada di atas kursi roda. Tanpa menjawab pertanyaan dari Badshah, Amir dengan segera pergi dari sana dan tanpa ia sadari, dokumen penting yang ada di dalam saku Deepak terjatuh. Setelah selesai mengurus tubuh Deepak, Amir pun menyamar sebagai Badshah karena sebenarnya itulah tujuan Tapar mengirim Amir, yang mana dengan demikian mereka akan lebih mudah untuk membunuh Gayatri. Di samping itu, Badshah mengambil tiket penerbangannya, namun dikarenakan nama mereka sama, Badshah mengambil tiket yang sudah disiapkan agen CBI untuk Deepak. Begitupun dengan Amir, ia juga mengambil tiket atas nama Badshah, namun tiket tersebut bukanlah tiket yang disiapkan agen CBI, melainkan tiket yang sudah dipesan Mahendra. Sehingga di dalam pesawat, Amir duduk bersama teman-teman Badshah. Setibanya di dalam pesawat, agen yang lainnya memasang tanda pengenal pada saku baju Badshah. Walaupun demikian, Badshah sama sekali tidak merasa aneh karena ia berasumsi agen tersebut utusan Mahendra. Dan disitulah Rani beranggapan bahwa sebenarnya Badshah masih hidup. Dengan segenap Rani memberitahukan hal itu kepada Amir, namun tanpa mereka sadari, ternyata Ramdal berada di dalam toilet sehingga ia tahu bahwa Badshah sedang dalam bahaya. Pada saat Ramdal berupaya memanggil Badshah, agen CBI yang ada di sana dengan segera menghentikannya karena ia khawatir tindakan Ramdal bisa membuat identitas Badshah terbongkar. Ia mengancam jika Ramdal berani memanggil Badshah, maka beliau tidak segan-segan untuk membunuhnya. Karena ketakutan, Ramdal tidak berani keluar dari toilet. Namun sepeninggalan agen tersebut, Rani sudah memasuki racun ke dalam minumannya. Setelah itu, Rani memasukkan racun ke dalam minumannya sendiri dan ia berupaya mendekati Badshah agar bisa menukar gelasnya dengan gelas minuman yang dimiliki oleh Badshah. Namun rencananya gagal ketika pramugari mengambil gelas minuman tersebut. Rani meminta pramugari agar mengembalikan minumannya, namun dikarenakan takut salah ambil, ia pun menjadi bingung mana gelasnya dan mana gelas milik Badshah. Sebagai detektif yang serba bisa, tentu saja Badshah tidak mau tinggal diam. Ia memecahkan masalah tersebut dengan cara mengganti posisi gelas berulang kali. Yang mana hal itu membuat Rani menjadi semakin bingung karena ia takut gelas yang sudah diberikan Badshah berisi racun. Badshah yang sama sekali tidak merasa curiga, ia langsung meminum minuman tersebut dan langsung tak sadarkan diri. Pada saat pesawat telah mendarat, Rani menjadi kaget karena ternyata Badshah masih hidup. Dengan demikian, Amir tidak bisa menyamar sebagai Badshah. Setibanya di bandara, agen yang lainnya sudah menunggu kedatangan Badshah. Dia yakin bahwa Badshah adalah agen yang dimaksud karena pada saku baju Badshah sudah dipasang tanda pengenal. Sima yang juga berada di sana tentu saja merasa heran karena Badshah yang disambut agen CBI bukanlah kakaknya, melainkan pemuda yang pernah menipunya. Agen tersebut membawa Badshah ke markas CBI, sedangkan teman-temannya ditipu bawahan Kobu karena sopir tersebut mengaku Mahendra lah yang telah mengirimnya. Di markas CBI, Badshah diberikan peralatan-peralatan canggih seperti kacamata tembus pandang, permen ajaib, dan masih banyak yang lainnya. Di sini Badshah masih beranggapan agen CBI tersebut juga utusan Mahendra. Sebelum pergi, Badshah menjelaskan bahwa dirinya bukanlah agen CBI seperti yang mereka duga, melainkan hanya seorang detektif pribadi. Walaupun demikian, para agen tersebut beranggap Badshah sengaja menyembunyikan identitasnya karena misi yang akan dijalankannya adalah misi rahasia. Lanjut cerita, secara diam-diam Sima membututi pergerakan Badshah. Walaupun Badshah tahu dirinya sedang diawasi, tapi ia pura-pura tidak tahu karena ia juga penasaran apa tujuan Sima yang sebenarnya. Hingga pada akhirnya Sima menemukan sebuah dokumen yang berada di dalam kamar Badshah, yang mana dokumen tersebut merupakan data-data yang telah dikumpulkan CBI mengenai orang-orang yang terlibat dalam upaya membunuh Kepala Menteri. श्री बच्चन को मारने के प्लान में शामिल होने का शक है, लेकिन दीपक ने थापड़ को सस्पेक्ट नंबर 1 किया है. Dari situasi tersebut mereka berasumsi Badshah merupakan penjahat yang bekerja dengan Tapar. Untuk membuktikan apakah dugaan itu benar atau tidak, Sima berupaya mendekati Tapar, namun tanpa sepengetahuannya ternyata Badshah juga mengikutinya. Dengan santainya Badshah memotong pembicaraan mereka dan ia memperkenalkan dirinya kepada Tapar. Mengetahui orang yang berada di depannya adalah Badshah,
Tapar dengan segera menarik Batsah yang memberitahu bahwa dirinya lah yang telah mengurus semua perlengkapan Batsah selama berada di goa. Sampai di sini, kesalahpahaman di dalam film ini terus berlanjut. Tapar beranggapan Batsah adalah pembunuh bayaran yang bekerja dengannya. Begitupun juga dengan Batsah. Ia beranggapan Tapar adalah orangnya Mahendra. Sedangkan Sima yang memperhatikan pembicaraan mereka menjadi semakin yakin bahwa Batsah memang bekerja dengan Tapar. Kemudian Batsah mengatakan ia akan menyelamatkan anak tersebut dengan secepatnya. Namun lagi-lagi Tapar salah paham. Ia beranggapan Batsah sengaja menyebut kepala menteri dengan sebutan anak agar tidak ada yang mencurigai misi mereka. Dan seperti biasa, adegan pun dilanjutkan dengan aksi joget-jogetan. अच्छा, तो तूने ही बच्ची को किडनैप किया है? Singkat cerita, Batsah akhirnya bertemu dengan Kobu. Mereka sepakat untuk melakukan penukaran antara anak Mahendra yaitu bernama Mahes dengan berlian yang diinginkannya. Selain itu, Kobu juga mengancam jika Batsah melakukan kesalahan, maka teman-temannya yang akan menjadi korban. Walaupun demikian, Batsah tidak merasa khawatir sedikit pun. Dengan santainya ia memakan permen dan melempar permen itu ke arah Kobu, yang mana ternyata itu bukan hanya sekedar permen biasa. गंदा टेस्ट है गंदा टेस्ट है Setelah berhasil menyelesaikan misinya, Batsah pun meminta teman-temannya membawa Mahes kepada Tapar. Sedangkan dirinya akan kembali mencari tahu mengenai tujuan Sima mengawasinya. Di perjalanan, ia bertemu dengan Sima yang pada saat itu sedang berada dalam masalah. Batsah pun dengan segera membantunya. Namun dikarenakan penjahat yang mereka hadapi lumayan banyak, mereka terpaksa lari kabur dari sana. Awalnya Sima menyangka para penjahat yang mengejarnya adalah pasukan Batsah. Tapi nyatanya Batsah sama sekali tidak tahu mengenai para penjahat yang dimaksud oleh Sima. Batsah berusaha menjelaskan tujuannya datang ke gua bukanlah untuk membunuh kepala menteri, melainkan untuk menyelamatkan anak Mahendra. Sebagai bukti dari ucapannya, Batsah memperlihatkan para penjahat yang sudah ia tangkap. Setelah melalui beberapa percakapan yang tidak begitu penting untuk saya jelaskan, akhirnya semua kesalahpahaman di antara mereka terungkap. Yang mana kesalahpahaman itu disebabkan oleh kesamaan identitas antara Batsah dengan kata sandi agen CBI yang menyelidiki kasus tersebut. Begitupun dengan Rani. Mereka akhirnya tahu bahwa semuanya sudah salah paham. कुछ समझ में आया? सब कुछ समझ में आ गया। Sedangkan di tempat lain, teman-teman Batsah telah sampai di kediaman Tapar. Dengan pedenya Ramral meminta upah atas misi yang telah mereka kerjakan. Di sini Tapar menjadi stres karena ia sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Ramral. Ditambah lagi, yang mereka bawa bukanlah anak menteri, melainkan anak kecil sungguhan. तुम लोग हो कौन? बादशाह कहाँ है? चीफ, Kemudian Rani menjelaskan kepada Tapar mengenai siapa Batsah itu sebenarnya. Setelah mengetahui semuanya, Tapar menyandera teman-teman Batsah dan memasang bom pada tubuh Mahes, sehingga dengan sangat terpaksa Batsah mengikuti semua perintah Tapar. Jika tidak, maka teman-temannya yang akan menjadi tumbal. यही है वो जगह। Singkat cerita, Kepala Menteri Gayatri akan melakukan jumpa pers mengenai kejahatan pabrik kimia milik Tapar. Acara tersebut dijaga ketat oleh tim keamanan. Tidak sembarangan orang yang bisa masuk. Semuanya diperiksa dengan teliti. Batsah yang membawa senjata tentu saja merasa ketakutan. Namun setelah diperiksa, para penjaga dengan sengaja membiarkannya masuk, sehingga Batsah tahu ada banyak orang besar yang terlibat di dalam aksi kejahatan itu. Di sini Batsah menjadi serba salah. Di sisi lain ia tidak mau teman-temannya mati. Namun di sisi lainnya lagi, ia tidak sanggup membunuh kepala menteri yang sangat dicintai oleh masyarakat. Dalam keadaan putus asa, Batsah memberanikan diri bertemu dengan kepala menteri, yang mana tujuannya ingin memberitahu mereka bahwa Gayatri sedang dalam bahaya. Ketika Batsah sudah bertemu dengan Gayatri, semua pengawal yang ada di sana melotot ke arahnya, yang artinya para pengawal kepala menteri juga terlibat di dalam aksi kejahatan itu. Walaupun demikian, Batsah tetap berusaha buka mulut. Namun ketika Batsah ingin mengaku bahwa dia adalah seorang pembunuh bayaran, penjahat yang memegang remote bom datang, sehingga Batsah tidak jadi buka mulut. Walaupun situasinya sudah terpojok, Batsah tak mau putus asa. Hingga pada akhirnya ia lolos dari pengawasan Tapar dan meminta bantuan kepada pelayan hotel agar bisa memperingatkan kepala menteri. Lalu pelayan hotel itu membawanya ke ruangan Satya, dan setibanya di sana Batsah memberitahu Satya bahwa Gayatri sedang dalam bahaya. Ketika Batsah sedang lengah, pada saat itu juga Satya menembak pelayan hotel, yang mana ternyata dialah otak dibalik rencana pembunuhan istrinya sendiri. Di sini akhirnya terungkap, Tapar dan Satya sudah bekerja sama, yang mana tujuan Satya membunuh Gayatri
agar bisa mendapatkan semua harta istrinya. Kemudian mereka kembali mengancam Batsa, jika Batsa berani meninggalkan misi tersebut, maka mereka tidak akan segan-segan untuk membunuh Mahesh beserta teman-temannya. ये वही करेगा। Lanjut cerita, Sima meminta bantuan kepada pelayan hotel, lalu pelayan hotel memberikan sejenis kode kepada Batsa, sehingga Batsa menyadari bahwa Sima sedang membantunya. Kemudian Batsa menulis sebuah surat dengan menggunakan setangkai bunga yang diberikan pelayan hotel sebelumnya. Ia juga melakukan beberapa tingkah konyol yang mana tujuannya agar penjahat tidak merasa curiga. Setelah mendapat surat yang ditulis oleh Batsa, Sima pun berpura-pura membawa minuman ke ruangan Gayatri, dan secara diam-diam ia menyelipkan kertas tersebut ke dalam arsip pidato yang akan disampaikan oleh Gayatri. Singkat cerita, pertemuan pers pun dimulai. Penjahat bersenjata menguasai Batsa dari setiap sisi ruangan, sehingga Batsa tidak lepas dari pengawasan mereka. Ketika Gayatri ingin memulai pidatonya, ia menjadi kaget setelah membaca pesan yang ditulis oleh Batsa, yang mana di dalam surat itu Batsa mengatakan ia tidak punya pilihan selain menembak Gayatri, karena jika tidak, maka teman-temannya yang akan dibunuh oleh Tapar. Di sini Gayatri menyadari ternyata suaminya lah yang berada di belakang Tapar. Setelah membaca surat itu, Gayatri melihat ke arah Batsa, yang artinya ia tahu Batsa lah yang telah menulis surat tersebut. Namun Gayatri sama sekali tidak merasa takut. Mungkin ia mengerti bagaimana situasi yang dihadapi oleh Batsa. Lalu Gayatri mengedipkan matanya, yang mana itu sebagai isyarat agar Batsa tidak segan-segan untuk menembaknya. Walaupun demikian, Batsa tidak sanggup melakukan itu semua. Justru ia memanfaatkan situasi tersebut untuk membunuh semua penjaga yang mengawasinya. Menyadari misi mereka gagal, Tapar dengan segera melepaskan tembakannya ke arah Gayatri. Untungnya di antara pengawal yang berkhianat masih ada yang memiliki hati nurani, sehingga Gayatri selamat. मैंने तुम्हें लंबी छुट्टी पर भेज दिया। Kemudian Satya mencoba untuk kabur, tapi sialnya agen CBI sudah mengepungnya. Di samping itu Tapar mengancam jika ia tidak dilepaskan, maka dirinya akan meledakkan bom tersebut. Namun siapa sangka, ternyata Sima berhasil membebaskan teman-teman Batsa sekaligus membawa Mahesh ke tempat tersebut. Bukan malah takut, justru Mahesh menantang Tapar agar segera meledakkan bom itu. Tapi Tapar tidak berani melakukannya karena ia masih ingin hidup. Menyadari dirinya sudah terpojok, akhirnya Tapar melarikan diri. Sedangkan Sima beserta yang lainnya berupaya menjinakkan bom dari tubuh Mahesh. Setelah berhasil menjinakkan bom itu, mereka dengan segera membuangnya keluar. Setelah berhasil kabur dari tempat tersebut, Tapar memberikan remote bom itu kepada Amir. Namun siapa sangka, ternyata bom tersebut berada di bawah mobilnya sendiri, dan cerita pun diakhiri dengan senjata makan tuan. Goodbye. Di akhir film, terlihat pasukan Batsa sudah kembali menjalankan rutinitas mereka sebagai detektif. Sedangkan Batsa sendiri berada di dalam kamar sambil gelut-gelutan dengan Sima, yang artinya mereka sudah menikah. Sekian, terima kasih. Jangan lupa tinggalkan bacotan bijaknya di kolom komentar, dan sampai jumpa di ngalur berikutnya.